Iran dan Amerika Serikat semakin memanas. Di tengah ancaman serangan, tekanan sanksi, serta gejolak protes di dalam negeri, posisi Teheran terlihat kian terpojok. Selama bertahun-tahun, Iran dikenal memiliki jaringan dukungan di kawasan dan hubungan strategis di tingkat global. Namun kondisi terbaru menunjukkan tidak semua pihak siap turun tangan secara terbuka. Situasi ini membuat posisi Iran semakin rentan. Lantas jika Iran benar-benar diserang, siapa yang mungkin berdiri di belakang Teheran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pihak pertama yang diprediksi membela Iran yaitu jaringan poros perlawanan. Mereka terdiri dari Hizbullah di Lebanon, pasukan mobilisasi populer PMF di Irak, kelompok Houthi di Yaman, Hamas di Gaza, serta milisi pro-Iran di Suriah sebelum rezim Bashar al-Assad tumbang. Sebab, selama bertahun-tahun, Iran mengandalkan jaringan kelompok paramiliter sekutu di Timur Tengah sebagai bagian dari strategi pertahanannya. Kelompok-kelompok ini berfungsi sebagai penyangga regional yang memungkinkan Iran memproyeksikan kekuatan terlibat langsung dalam perang terbuka melawan AS atau Israel. Dengan mengandalkan kelompok sekutu, Iran dapat menekan musuh-musuhnya melalui serangan tidak langsung, mulai dari serangan roket, drone, hingga aksi militer di berbagai front kawasan. Namun dalam 2 tahun terakhir, Israel berhasil melemahkan jaringan ini secara signifikan. Hizbullah yang selama ini dianggap sebagai sekutu non-negara terkuat Iran mengalami pukulan besar setelah berbulan-bulan diserang. Persenjataannya hancur dan tokoh penting mereka Hasan Nasrallah tewas dalam konflik. Di Suriah, milisi pro-Iran sebagian besar terdesak keluar setelah rezim Assad runtuh, membuat Iran kehilangan pijakan strategis di kawasan tersebut. Meski begitu, pengaruh Iran di Irak dan Yaman masih relatif kuat. PMF di Irak diperkirakan memiliki sekitar 200.000 pejuang, sementara kelompok Houthi di Yaman juga memiliki jumlah personel yang hampir sama. Jika konflik berkembang menjadi ancaman eksistensial, solidaritas ideologis dan keagamaan bisa mendorong kelompok-kelompok ini turun tangan lebih aktif. Pemimpin Kataib Hizbullah, salah satu faksi dalam PMF, bahkan pernah mengancam jika AS berani ikut campur, mereka akan langsung menargetkan kepentingan dan pangkalan militernya di seluruh kawasan. Iran sendiri juga memiliki opsi militer langsung, termasuk menyerang pangkalan AS di negara-negara Teluk dengan rudal balistik. Teheran bisa menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Namun langkah ini berpotensi memicu guncangan besar pada pasar energi global. Meski beberapa negara seperti Pakistan menyatakan solidaritas penuh kepada Iran, sikap tersebut lebih bersifat simbolis. Negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Turki juga kecil kemungkinannya memberi dukungan militer langsung karena hubungan erat mereka dengan AS. Dengan kondisi ini, poros perlawanan masih menjadi opsi utama Iran dalam menghadapi ancaman militer. Namun, melemahnya sejumlah kelompok sekutu buat kapasitas Iran untuk memberi perlawanan terkoordinasi tidak sekuat seperti tahun-tahun sebelumnya. Pihak selanjutnya yakni sekutu strategis Iran, Rusia. Moskwa selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu global terdekat Iran. Hubungan kedua negara semakin menguat setelah Parlemen Iran pada 21 Mei 2025 menyetujui perjanjian kemitraan strategis selama 20 tahun dengan Moskwa. Kesepakatan ini menandai pendalaman hubungan bilateral termasuk dalam bidang pertahanan, militer, dan ekonomi. Dokumen kemitraan tersebut sebelumnya telah ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada 17 Januari 2025. Parlemen Rusia juga sudah meratifikasi kesepakatan ini pada April 2025. Meski tidak memuat klausul pertahanan bersama, perjanjian itu menegaskan komitmen kedua negara untuk bekerjasama menghadapi ancaman militer, mengembangkan teknologi pertahanan, serta menggelar latihan militer bersama. Sejak perang Ukraina dimulai pada 2022, hubungan militer Iran dan Rusia semakin erat. Negara-negara barat menuduh Iran memasok drone dan rudal untuk digunakan Rusia dalam serangan ke Ukraina. Iran memang mengakui pengiriman drone serang Syahid, namun mengeklaim itu dilakukan sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Sebagai imbalan, Iran dilaporkan menerima teknologi militer, dukungan intelijen, serta pendanaan untuk program luar angkasa dan rudalnya. Selain militer, kerjasama juga mencakup sektor ekonomi, termasuk penguatan hubungan antar bank dan promosi produk keuangan nasional masing-masing negara.
Perjanjian perdagangan bebas antara Iran dan Uni Ekonomi Eurasia yang dipimpin Rusia resmi berlaku pada 13 Mei 2025 juga memangkas tarif demi mendorong perdagangan di tengah sanksi Barat. Di Moskwa, Iran memiliki nilai strategis yang sangat besar. Pendiri konsultan risiko politik and Metena Advisory Max Hayes menyebut kehilangan Iran akan jauh lebih berbahaya bagi posisi Rusia di kawasan dibandingkan kehilangan pengaruh di Suriah, Venezuela, atau Armenia. Menurutnya, Iran memberi peluang platform untuk memproyeksikan kekuatan regional dan membangun aliansi di Timur Tengah. Analis Ferris Maplecroft Mario Bikarski juga menilai runtuhnya rezim Iran akan menimbulkan risiko besar bagi Rusia. Ia menyebut ketidakstabilan di Iran bisa menyebar ke kawasan Kaukasus, wilayah yang memisahkan Rusia dan Iran, dan berpotensi mengganggu keamanan regional. Meski demikian, dukungan Rusia terhadap Iran memiliki batasan yang jelas. Saat Israel dan Iran menyerang fasilitas nuklir Iran pada 2025, Moskwa bersikap pasif. Para analis menilai Rusia tidak mampu dan juga tidak mau terlibat langsung dalam konflik terbuka dengan AS dan Israel karena Moskwa masih terfokus pada perang di Ukraina. Bilal Saab dari Chatham House menegaskan tidak ada bantuan berarti yang bisa diberikan Rusia untuk menyelamatkan rezim Iran saat ini. Sementara Max Hayes menyebut gagasan bahwa Rusia akan turun tangan secara militer untuk menopang Iran sebagai sesuatu yang sangat tidak mungkin. Para pengamat menilai Moskwa lebih mengutamakan kepentingan strategisnya sendiri ketimbang loyalitas aliansi. Jika terjadi pergantian rezim di Iran, Rusia diperkirakan akan segera menyesuaikan diri dan membangun hubungan dengan pemerintah baru demi mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah. Pihak selanjutnya yaitu Cina. Meski Cina bukan sekutu militer langsung Iran, Beijing memainkan peran besar yang bisa membantu Teheran, terutama dari sisi ekonomi dan pasokan energi. Jonathan Fulton dari Zayed University menyebut Beijing tidak terlalu terikat secara politik, tetapi tetap memandang Iran sebagai aset strategis selama pasokan energi aman. Cina saat ini merupakan mitra dagang terbesar Iran dan membeli sekitar 90% ekspor minyak Iran. Sekitar 12% impor minyak Cina juga berasal dari Iran, meski pengirimannya dilakukan melalui kapal bayangan dan jalur keuangan non-tradisional untuk menghindari sanksi. Di sisi energi, Cina juga menyiapkan cadangan besar untuk mengantisipasi gangguan pasokan. Sejak 2024, Beijing menimbun minyak dalam jumlah besar. Data perusahaan pemantau pergerakan minyak dunia, Kepler, menunjukkan hingga akhir 2025, Cina menyimpan 1,2 hingga 1,4 miliar barel minyak, cukup untuk sekitar 3 bulan jika impor terhenti. Cina juga mendiversifikasi sumber minyak dari Rusia, Arab Saudi, Irak, dan Malaysia. Secara ekonomi, Cina mengekspor barang senilai 8,9 miliar dolar AS atau sekitar 140 triliun rupiah ke Iran pada 2024 melalui skema barter minyak untuk barang. Pasar Iran dibanjiri produk dan teknologi Cina, sementara Beijing membeli minyak Iran dengan harga diskon. Skema ini membantu Iran bertahan di tengah sanksi Barat meski tidak berkembang menjadi dukungan politik atau militer yang kuat. Saat Iran mengalami krisis dan kekerasan terhadap demonstran yang menewaskan ribuan orang, respons Cina tetap terbatas. Cina hanya menekankan tidak ada pemenang dalam perang tarif dan berharap Iran bisa menjaga stabilitas nasional. Cina juga mendukung Iran bergabung dengan Shanghai Cooperation Organization (SCO) pada 2023 dan BRICS pada 2024, serta ikut latihan anti-teror bersama. Namun kerjasama ini sering diiringi kekecewaan, termasuk minimnya realisasi perjanjian ekonomi 25 tahun yang diumumkan pada 2021. Ketika Israel dan AS menyerang Iran pada Juni 2025, Beijing juga nyaris tidak memberikan bantuan nyata. Cina dinilai masih bisa menopang Iran secara ekonomi dan energi, tetapi dukungan tersebut memiliki batas yang jelas dan tidak berkembang menjadi perlindungan politik atau militer penuh. Iran mungkin tidak sepenuhnya sendirian, namun juga tidak benar-benar dilindungi. Sebab, di tengah ancaman serangan AS, dukungan yang ada terbatas pada kepentingan, bukan komitmen perang. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus konflik Iran versus AS hanya di YouTube Kompas.com.